Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya di sini akan mengulas sedikit mengenai seorang raja yang diceritakan oleh Herodotus dalam karyanya yaitu Historia, dan membahas beberapa fragmen yang diantaranya dari Heraklitus dan dari Solon. Herodotus dalam karyanya yang terkenal Historia menyampaikan cerita tentang Deiyoses. Deiyoses adalah tokoh yang menjadi raja pertama Media, sebuah kerajaan kuno di wilayah yang sekarang merupakan bagian dari Iran modern. Suku-suku Media sering terlibat dalam pertempuran dan konflik internal yang merusak. Dalam masa pelanggaran hukum yang parah di seluruh Media, dia melakukan segala upaya untuk menegakkan keadilan di desanya sendiri. Deiyoses menyadari perlunya stabilitas politik dan keamanan di antara suku-suku Media. Hingga akhirnya dia memperoleh reputasi sebagai seorang hakim yang adil dan bijaksana yang mampu menyelesaikan perselisihan antar suku-suku Media dengan keadilan dan kebijaksanaan. Dengan dukungan dan pengakuan luas, dia diangkat menjadi raja oleh suku-suku Media. Sebagai raja, Deiyoses mendirikan ibu kota di kota Ekbatana. Ketika Deiyoses menjadi raja, seluruh pendekatannya terhadap keadilan berubah. Dia membangun istana baru yang besar dan menutup diri dari rakyatnya, melakukan semua urusan melalui utusan. Khususnya dalam bidang hukum, orang-orang harus menyampaikan kasus mereka secara tertulis dan mengirimkan kepadanya. Kemudian dia membuat keputusannya dan mengirimkannya kembali. Lalu, jika ia mendengar seseorang menyerang seseorang, ia akan memanggil orang tersebut dan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan kejahatannya. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Deiyoses ini dikenal oleh kita dengan sebutan oral law. Lalu, Deiyoses juga menegakkan hukum dan ketertiban dengan memperkenalkan pengamat dan pendengar di seluruh wilayah kekuasaannya. Seperti yang kita ketahui bahwa hukum ini bersifat dinamis. Dia akan mengikuti perkembangan masyarakat yang pasti membutuhkan perubahan dalam dasar-dasar hukum sepanjang jalan sejarahnya untuk mencapai keadilan. Sama halnya yang dikatakan oleh Heraklitus dalam fragmennya bahwa persamaan paradoks antara keadilan dan perselisihan. Heraklitus menyampaikan gagasan bahwa hakikat keadilan bukanlah kekekalan, melainkan suatu proses dinamis persaingan yang saling bermusuhan. Dapat diartikan, Heraklitus ini menyatakan bahwa pertentangan yang ada adalah prinsip keadilan. Kita tidak akan bisa mengenal apa itu siang tanpa kita mengetahui apa itu malam. Demikianlah dari hubungan pertentangan seperti ini, segala sesuatu terjadi dan tersusun. Seiring berjalannya waktu, hal-hal yang berlawanan berubah menjadi satu sama lain. Yang fana adalah yang abadi, dan yang abadi adalah yang fana. Sebagaimana hal yang sama dalam diri kita adalah hidup dan mati, bangun dan tidur, muda dan tua. Karena hal-hal yang telah berubah adalah hal-hal tersebut, dan hal-hal yang pada gilirannya telah berubah adalah hal-hal ini. Lalu, rakyat harus memperjuangkan hukum sebagaimana mereka memperjuangkan tembok kota. Dalam hal ini, masyarakat harus aktif terlibat dalam memperjuangkan hukum yang adil, serta memastikan bahwa hukum tersebut dipatuhi dan diterapkan secara konsisten untuk kepentingan bersama. Tembok kota secara historis digunakan sebagai benteng pertahanan untuk melindungi suatu kota dari serangan musuh. Demikian pula, hukum adalah kerangka kerja yang memastikan keadilan, ketertiban, dan keamanan dalam masyarakat. Sebagaimana tembok kota memberikan perlindungan fisik bagi kota, hukum memberikan perlindungan bagi hak-hak dan kepentingan individu dalam masyarakat. Seiring berjalannya waktu, perkataan Heraklitus yang mengatakan bahwa hukum itu bersifat dinamis mulai terbukti. Orang-orang mulai menganggap bahwa hukum tak tertulis tidak efektif untuk kepentingan kepastian hukum dan kemudahan merujuknya. Alkisah, pada tahun 621 sebelum Masehi, Draco atau Drakon yang berjasa mengganti hukum tak tertulis dengan hukum tertulis. Hukum yang dia buat dikenal dengan sebutan hukum drakonian. Hukum drakonian sangat terkenal karena kekerasannya.
Mereka dikatakan ditulis dengan darah, bukan tinta. Kematian ditentukan untuk hampir semua tindak pidana. Kemudian, Solon yang merupakan arkon atau hakim pada tahun 594 sebelum Masehi mencabut kode Draco dan menerbitkan undang-undang yang baru dan hanya mempertahankan undang-undang pembunuhan Draco. Solon adalah salah satu dari 7 orang bijak Yunani dan berjasa meletakkan dasar bagi demokrasi Athena. Dalam fragmennya, Solon mengatakan bahwa ia membuat undang-undang yang berlaku sama bagi orang miskin dan orang kaya. Dengan kata lain, ia membuat undang-undang yang tidak memihak pada satu golongan. Ada beberapa poin yang saya catat mengenai arah tujuan Solon. Yang pertama, kesetaraan di bawah hukum. Solon menegaskan bahwa hukum harus berlaku sama untuk semua orang, tidak peduli apakah seorang kaya atau miskin. Kedua, keadilan universal. Hukum harus memastikan perlakuan yang adil bagi semua individu tanpa memihak pada pihak tertentu atau golongan tertentu. Dan terakhir, penyelarasan dengan prinsip keadilan. Dia berusaha menciptakan kerangka hukum yang tidak hanya adil secara formal, tetapi juga memperhitungkan kebutuhan dan aspirasi berbagai lapisan masyarakat. Sebelum reformasi Solon, negara bagian Athena dikelola oleh 9 arkon yang ditunjuk atau dipilih setiap tahun oleh Areopagus berdasarkan kelahiran dan kekayaan bangsawan. Ada perkumpulan warga Athena yang dinamakan eklesia, tetapi kelas terendah yang dinamakan tetes tidak diterima dan prosedur musyawarahnya dikendalikan oleh para bangsawan. Oleh karena itu, tampaknya tidak ada cara yang dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban seorang arkon atas pelanggaran sumpahnya, kecuali Areopagus mendukung penuntutannya. Menurut konstitusi Athena, Solon membuat undang-undang agar semua warga negara diterima di eklesia dan pengadilan atau dinamakan Heliaia, dibentuk dari semua warga negara. Heliaia tampaknya adalah eklesia atau bagian perwakilannya yang duduk sebagai juri. Dengan memberikan rakyat jelata kekuasaan tidak hanya untuk memilih pejabat, tetapi juga meminta pertanggungjawaban mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.